Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Shin Fasyang, Sutra Teratai episode 1108. Memuji Buddha adalah langka dan bersembah puja dengan gerakan tubuh. Dengan niat pikiran yang paling tulus, bersembah puja dengan gerakan tubuh. Dalam batin muncul kekaguman dan memusatkan perhatian pada wajah penuh kasih. Buddha memiliki berlaksa kebajikan dan dimuliakan oleh dunia. Hanya Buddha seorang yang paling dimuliakan di dunia. Kebajikannya tiada banding. Bagian naskah ini, kita perlu bersungguh hati menghayatinya. Buddha memiliki semua kebajikan yang agung. Ini dilatih selama banyak kehidupan. Buddha selama kalpas banyak butiran debu dalam banyak kehidupan mengikuti para makhluk yang berputar di dalam 5 alam tumimba lahir. Buddha menerapkan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Beliau juga terus mengikuti para makhluk dengan cara demikian, demi menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Oleh karena itu, melatih diri terus-menerus dan terus-menerus bermanifestasi di dunia. Terus-menerus menerapkan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Maka diakumulasikan terus-menerus selama waktu yang panjang. Oleh karena itu, Buddha memiliki semua kebajikan. Karena telah memberikan pengorbanan seperti ini, bukankah kita perlu dengan niat pikiran yang paling tulus bersembah puja dengan gerakan tubuh? Beliau yang dihormati juga telah mengakumulasi untuk waktu yang panjang, memberi pengorbanan untuk kita. Oleh karena itu, kita harus selalu memiliki niat pikiran yang paling tulus, mempraktikkan ajaran dalam tindakan nyata, dengan penuh hormat. Maka kita harus bersembah puja dengan gerakan tubuh. Penghormatan ini berarti menggunakan tindakan dari tubuh kita untuk memberi penghormatan. Kita setiap hari mengikuti kebaktian pagi hari. Mengikuti kebaktian pagi adalah untuk mengingatkan daya ingat kita dan mengingatkan kita untuk menghormati Buddha. Jika timbul rasa hormat terhadap Buddha, kita baru dapat menerima Dharma dengan hormat. Oleh karena itu, kita harus mengikuti kebaktian pagi. Meskipun itu hanya sebuah upacara, adalah suatu pembersihan di dalam batin kita. Bukankah setiap hari kita bersih-bersih di rumah? Jika kita ingin menjalani kualitas kehidupan yang baik, maka tempat yang kita tinggal, bagian depan, belakang, dan dalam rumah, harus selalu dibersihkan dengan cermat. Ini adalah lingkungan yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Prinsip kebenaran yang sama, batin kita, setiap pagi kita harus masuk ke aula utama, menyuarakan ketulusan terhadap Sang Buddha, memberikan hormat yang tertinggi. Ini adalah batin kita. Harus membangunnya sendiri dengan sebaik-baiknya, membersihkan batin sendiri dengan baik, menghapus kegelapan di dalam batin kita. Harus dimulai dari saat pertama di pagi hari, saat pertama di dalam kehidupan. Kita harus memasuki aula utama untuk mengikuti kelas pagi, yang juga merupakan dengan niat pikiran yang paling tulus, bersembah puja dengan gerakan tubuh. Maka dalam batin muncul kekaguman. Di dalam persembahan puja ini, naskah sutra bagaikan sebuah jalan. Kita demikian menapakinya. Kondisi di sekitarnya, kita lebih dapat merasakan kondisi batin kita. Maka kita harus menggunakan dalam batin muncul kekaguman. Segalanya mesti masuk ke dalam batin kita. Di dalam batin kita, di mana ada orang yang posisinya berada di atas kita. Kita harus mendongakkan kepala untuk mengagumi, memusatkan perhatian pada wajah penuh kasih. Sang Buddha tidak ada lagi di dunia. Meskipun rupang yang dibuat layaknya wujud makhluk awam, akan tetapi panggilannya dinamakan Sang Buddha. Maka rupang pun kita harus menghormatinya. Melihat rupang layaknya melihat Sang Buddha harus fokus, menunjukkan konsentrasi di dalam batin kita. Pikiran kita tidak bercabang, pikiran kita sangat fokus.
Karena Buddha memiliki berlaksa kebajikan, kita dengan hati yang tulus bersembah puja kepada Sang Buddha adalah untuk mempelajari ajaran Buddha. Karena Buddha memiliki berlaksa kebajikan. Berlaksa kebajikan ini merupakan hasil akumulasi dalam jangka waktu yang panjang. Saya selalu berkata kepada semua orang tentang kalpa sebanyak butiran debu. Kalpa yang tak terhitung lamanya, asamkhya kalpa, dari kehidupan ke kehidupan, sebenarnya pada era 16 orang pangeran sudah terjalin jodoh dharma ini. Setelah melalui masa kalpa sebanyak butiran debu, setelah mendengarkan dharma, apakah mengikuti pelatihan diri seperti ini atau tidak? Mungkin saja kita ada sebersit niat menyimpang, sehingga kita telah bertuminbal lahir di 5 alam dan 4 jenis kelahiran. Namun karena telah terjalin jodoh baik dengan 16 pangeran, setiap orang pangeran tidak akan meninggalkan siapapun yang telah menjalin jodoh baik. Jadi, biarpun di 5 alam dan 4 jenis kelahiran, dimanapun ia berada, tergantung pada kondisi luar para makhluk, mereka terus mencari tanpa henti. Mencari orang yang telah pernah mendengar ajaran dharma mereka pada masa lampau. Orang yang telah menerima ajaran mereka berharap bisa bertemu kembali dengan mereka semua. Menghirup dharma, mendengar dharma, lalu sebarkan dharma lagi. Makhluk hidup butuh banyak orang untuk memberinya bimbingan. Jadi seperti ini, kehidupan sebelumnya Buddha adalah seperti ini. Selama beberapa kehidupan tidak putus-putusnya seperti ini, terus mencari para makhluk. Mencari orang yang berjodoh, maka dia harus tiada hentinya masuk ke kerumunan orang banyak. Tiada hentinya menjalin jodoh dengan makhluk hidup. Selama beberapa kehidupan ini dikarunia kebajikan yang tak terhitung jumlahnya. Maka Buddha memiliki berlaksa kebajikan dan dimuliakan oleh dunia. Dia tiada hentinya datang ke alam manusia untuk menerima penghormatan orang. Berjalan di jalan bodhisattva juga sama, selamanya tidak berhenti, menggapai para makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Maka ini adalah dimuliakan oleh dunia. Hanya Buddha seorang yang paling dimuliakan di dunia. Di setiap kehidupan adalah demikian. Semua orang di dunia memujinya. Tidak ada yang memiliki kebajikan lebih tinggi darinya. Jadi, hanya Buddha seorang yang paling dimuliakan di dunia. Ini karena beliau telah memahami dharma, memahami segala sesuatu di alam semesta. Bahkan sebelum mencapai kebuddhaan, jalinan jodoh belum matang. Sebelum mencapai kebuddhaan, sejak kalpa sebanyak butiran debu, selama banyak kehidupan tersebut, tetap sama menggunakan dharma yang berlimpah. Di dunia membimbing para makhluk menjadikan dharma sebagai kemuliaannya. Sehingga disebut hanya Buddha seorang yang paling dimuliakan di dunia. Segala fenomena duniawi sangat paham, menjadikan dharma sebagai kemuliaannya. Kebajikannya tiada banding. Ini adalah Buddha. Setiap sosok Buddha datang ke dunia bukan karena telah mencapai kebuddhaan baru memiliki semuanya. Mencapai kebuddhaan adalah sebab dan kondisi telah matang. Seperti ini dengan manifestasi mencapai kebuddhaan. Sebenarnya, sebelum kalpa sebanyak butiran debu, semenjak masa tanpa awal, telah memiliki sifat kebuddhaan, yaitu saat sebab dan kondisi dimulai. Sudah mulai sempurna. Makna dari nama Buddha Mahabhisna Janabibu, yaitu tiada hal yang tidak dipahami, tiada prinsip yang tidak ditembus. Ini disebut kebijaksanaan dari kendaraan besar. Sebenarnya, setiap orang memilikinya. Membahas tentang sebab dan kondisi pendukung. Itu adalah selama masa 16 orang pangeran, jodoh antara pangeran ke-16 dengan kita. Kita setiap orang pada masa kalpa sebanyak butiran debu yang lalu adalah menjalin jodoh dengan 16 orang pangeran. Kita sekarang, 16 orang pangeran telah mencapai kebuddhaan. Dan kita masih tetap sebagai manusia awam. Namun kita terus mendengar dharmanya. Juga masih terus belajar dharma yang diajarkannya. Jika kita bisa lebih rajin, juga bisa lebih banyak menerima dharma ini,
dan kita bisa lebih banyak menjalin jodoh dengan semua orang. Semakin banyak kita meresap dharma ke dalam batin, di dunia ini semakin berhasil kita menerima dharma. Maka akan semakin dihormati. Semakin kita berhasil, maka akan lebih banyak menerima dharma, yaitu kita bisa melatihnya di tengah orang banyak. Sering mengatakan pada semua orang, jika belum menjalin, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Seperti tahun 2016 kali ini, terjadi sebelum tahun baru Imlek. Gempa bumi di Tainan, bencana sangat besar. Relawan suci di Tainan bagaikan bodhisatwa, tidak mementingkan diri sendiri, terjun ke dalam upaya bantuan bencana. Tiada perayaan tahun baru Imlek mereka, tiada makan malam tahun baru bersama. Tidak peduli sekarang akan merayakan tahun baru Imlek, kita semua membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk tahun baru Imlek. 2 hari sebelum tahun baru Imlek, besoknya adalah malam tahun baru Imlek. Sungguh malang. Bencana ini terjadi 2 hari sebelum tahun baru Imlek. Demikian hari masih gelap. Sebelum jam 4 pagi. Tepatnya jam 3:57 pagi. Tiba-tiba bumi terguncang. Banyak orang yang terbangun dengan panik dan ketakutan. Ketika melihat di sekitar rumah mereka, banyak rumah yang retak. Yang ringan adalah retak. Yang agak parah dindingnya sudah runtuh. Yang lebih parah adalah struktur bangunan sudah mengalami kerusakan. Banyak yang terbangun dan panik dari mimpi mereka. Insan suci bodhisatwa dunia begitu terbangun, pikiran pertama mereka adalah kita aman. Mari segera kita mencari tahu kondisi sekitar kita. Bagaimana kondisi semua orang? Segera hubungi orang-orang menanyakan kondisinya. Apakah Anda dalam kondisi aman? Kami aman. Satu sama lain segera saling menanyakan kabar. Bagaimana kondisi di sekitar Anda? Kurang lebih hampir sama. Bagaimana keadaan di sekitarmu? Bangunan besar terdekat telah runtuh. Ada berapa lebar dan berapa banyak? Semua orang dengan cepat menentukan waktu, berkumpul di Aula Qingsi Tainan, dan mulai mendirikan pusat penanganan bencana. Di Aula Qingsi di pagi hari, sekitar pukul 4 lebih, semua orang berkumpul dan mulai memahami sebenarnya gedung besar di daerah mana yang runtuh, daerah mana yang mengalami bencana, dengan segera membagi beberapa rute untuk mensurvei kondisi bencana. Ini mulai dari tanggal 28 bulan 12 lunar, pukul 3:57 pagi. Seperti inilah gerakan dimulai. Insan suci seperti ini membagi tugas, membagi kelompok, membagi beberapa rute. Dimulailah dengan beberapa rute dan kelompok. Langit sudah terang. Apa yang terlihat sungguh sangat mengerikan. Orang yang menolong bencana sangat banyak. Menolong orang keluar. Mulai dari langit masih gelap, mulai terus-menerus memberi bantuan. Yang pertama, yang kedua, semakin lama semakin sulit hendak menyelamatkan orang. Insan suci mulai berada di tempat bencana. Harus bagaimana cara memberi penghiburan. Korban cemas akan rumahnya. Apakah dalam gedung masih ada saudara yang belum keluar? Di tempat sana mulai buka dapur umum. Langit sudah terang. Memberi makanan dan minuman hangat kepada orang yang menolong dan korban bencana yang ketakutan. Ini adalah awal dari hari pertama, terus berkelanjutan. Begitu seterusnya dalam waktu 7 atau 8 hari. Di tempat itu, setiap hari meski semuanya sudah mau merayakan tahun baru Imlek, bagaimana ada acara untuk merayakan tahun baru Imlek. Kalender lunar tanggal 28 bulan 12, malam harinya disebut malam tahun baru kecil. Namun hari ini sudah dimulai. Sudah tidak tahu apa yang disebut merayakan tahun baru. Menyelamatkan orang harus segera. Bersumbangsi sangat penting. Hari berikutnya adalah bulan 12 tanggal 29 lunar. Sanak keluarga berkumpul semua untuk perayaan malam tahun baru. Mereka mana ada suasana hati itu. Di tempat bencana, mereka berjaga malam.
Sebagian jenazah sudah dibawa keluar. Pihak keluarga sangat kesepian, sehingga insan suci berkunjung ke tempat itu menemani keluarga-keluarga di sana. Satu keluarga 2 orang insan suci. Demikianlah terus menemani. Apa yang dimaksud dengan malam tahun baru Imlek? Tidak ada. Semua orang ikut berbagi penderitaan para makhluk, ikut merasakan sakit yang dirasakan para makhluk. Orang-orang ini tidak memiliki pantangan, orang biasa seperti kami. Saat sudah mau merayakan tahun baru Imlek, harus sangat berhati-hati. Harus berucap kata yang baik, tidak boleh berucap satupun kata buruk. Kata-kata yang tidak baik, apapun yang kita lakukan harus dengan tujuan baik. Sebenarnya, saat ini apa yang dinamakan sebagai keberuntungan? Apa yang dinamakan sebagai pantangan? Tidak ada. Masih sama juga seperti hari biasa. Dengan hati yang umum, hati bodhisatwa, hati Buddha, dalam bersumbangsih, mengapa mereka bisa tidak memiliki pantangan? Mengapa mereka tidak bisa membeda-bedakan? Apa yang disebut sebagai keberuntungan dan kesialan? Menyelamatkan orang harus diutamakan. Ini adalah karena pengetahuan benar, pandangan benar, pemikiran benar, perbuatan benar, praktik benar. Semuanya ini adalah hal yang umum. Bodhisatwa berada di dunia untuk bersumbangsi demi para makhluk yang susah. Menderita karena para makhluk yang menderita. Merasa sakit karena para makhluk yang sedang sakit. Ini disebut sebagai kebajikan. Anda bersumbangsi. Ini adalah buah dari satu kebajikan. Memberikan sebagian dari cinta kasih Anda, ini adalah untuk menumbuhkan sebagian kebijaksanaan Anda. Menumbuhkan sebagian praktik kebajikan Anda. Ada kebajikan, ada praktik. Maka akan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Di antara ini, pada akhirnya akan benar-benar sangat membutuhkan. Tenaga orang harus bertambah. Dari Taipei, dari Taichung, selalu dari utara, tengah, selatan, Pingtung, Kaohsiung. Semua orang sudah berpengalaman. Bantuan bencana internasional atau yang telah bergabung selama puluhan tahun, orang yang paling berpengalaman bergegas untuk membantu. Semua orang mengatakan bahwa relawan suci Kaohsiung sangat berpengalaman terhadap daerah bencana yang terdampak parah itu. Bagaimana cara restrukturisasi? Bagaimana cara menghibur mereka? Bagaimana cara mengatur titik? Situasi yang kacau, bagaimana cara merapikannya kembali? Karena di Kaohsiung, tahun sebelumnya, tahun 2014, sebelum bencana ledakan gas, pernah terjadi sebuah kecelakaan penerbangan di Penghu. Relawan suci dari Kaohsiung dan Penghu ikut berpartisipasi dalam kekacauan semacam itu. Pengalaman mereka dalam bersumbangsi seperti itu. Setelah 7-8 hari kemudian, saat relawan dari Kaohsiung pulang kembali ke Kaohsiung, malam yang sama mereka pulang ke rumah. Tanggal 31 Juli, sebelum tengah malam tanggal 1 Agustus, saat itu terjadi ledakan gas. Ledakan ini sangat keras dan mengakibatkan lebih dari 10 RT yang terkena dampak. Dan ada banyak pula yang ketakutan. Ada pula orang yang terluka dan meninggal dunia. Relawan suci memerlukan waktu selama sebulan, lebih dari sebulan, masuk ke warga yang terkena dampak. Ada banyak keluarga yang terluka, juga ada orang yang trauma emosional, dan ada juga orang-orang yang terluka parah. Bagaimana cara mereka untuk dapat membantu seluruh masyarakat, seluruh RT, untuk dapat kembali normal? Mereka mendapatkan pengalaman dari kejadian ini. Maka dari itu, mereka membawa pengalaman mereka ke Tainan. Mereka membagikan pengalaman mereka. Tidak hanya relawan dari Taipei, orang yang datang dari daerah utara atau tengah, ataupun warga Tainan sendiri. Mereka semua berbicara serempak. Relawan dari Kaohsiung memiliki banyak pengalaman. Coba kalian pikir, apakah ini tidak membuktikan bahwa jika belum menjalin, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan? Di dunia saha ini ada sangat banyak penderitaan.
Bagaimana cara kita bisa menyelamatkan orang? Kita harus mendengarkan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengikis noda batin yang ada di dalam batin kita. Mengikis kerisauan dan hal-hal mistis. Batin kita harus didedikasikan untuk para makhluk. Kita merasakan kesedihan para makhluk. Kita merasakan penderitaan para makhluk. Niat pikiran yang demikian muncul dan terus terhimpun. Demikianlah ini adalah niat pikiran bodhisattva yang baru bertekad, atau juga sudah terakumulasi dari waktu yang lama. Dari kehidupan-kehidupan lampau, sudah membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk menapaki jalan bodhisattva, terjun ke kerumunan orang banyak untuk menjalin jodoh dengan para makhluk yang menderita ini. Menjalani kehidupan bersama para makhluk, menjadi teladan di kehidupan para makhluk. Inilah tujuan bodhisattva datang ke dunia. Inilah akumulasi kebajikan dari kehidupan ke kehidupan. Dihormati dan semua orang harus lebih mawas diri. Demikianlah cara kita memahami ajaran Buddha. Demikianlah mengakumulasinya di kerumunan orang banyak. Karena itu, hanya Buddha seorang yang paling dimuliakan di dunia. Kebajikannya tiada banding. Jiwa kebijaksanaan terus bertumbuh. Terus kita akumulasi di dunia. Jalinan jodoh dan pengalaman dalam menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Dalam hal ini kita harus bersungguh hati, sehingga naskah sutra sebelumnya menyebutkan. Selanjutnya mendengarkan perihal tentang jalinan jodoh pada kehidupan masa lampau, lalu mendengarkan kalau para Buddha memiliki kekuatan gaib penuh kemahaluasaan. Dia memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Batinnya termunikan dan penuh semangat. Dia bangkit dari duduk dan datang ke hadapan Buddha. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Pramalan. Purna Maitreya Nipurna telah mendengarkan, selanjutnya mendengar tentang jalinan jodoh pada kehidupan lampau, yaitu di bab perumpamaan kota gaib. Di bab pendahuluan bersama Buddha Chandra Surya Pradipa. Di masa Buddha Chandra Surya Pradipa dan Buddha Mahabishna Janabibu, perihal tentang jalinan jodoh pada kehidupan lampau, perhatikan lagi. Para Buddha memiliki kekuatan gaib penuh kemahaluasaan. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, Buddha Mahabishna Janabibu maupun Buddha Chandra Surya Pradipa. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, seperti Buddha Chandra Surya Pradipa memiliki 20.000 nama yang sama. Tetap bernama Buddha Chandra Surya Pradipa. Tetap sama, di mana semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Mendengar ini semua benar-benar gaib. Kekuatan keleluasaan, kekuatan yang gaib. Setelah mendengarkan, merasa sangat bahagia. Purna Maitreya Niputra dengan kebijaksanaannya dapat memahami pikiran Buddha. Hatinya sangat bahagia dan penuh semangat, sehingga dia berdiri dari tempat duduknya dan maju ke depan Sang Buddha, bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha, mengartikan penuh hormat. Bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha, kemudian duduk pada satu sisi, memandang dengan hormat pada wajah mulia, tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun. Lalu berpikir demikian, Bhagawan sungguh unik, tindakannya adalah langka. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Pramalan. Purna Maitreya Niputra mengungkapkan rasa hormat ini, semenjak dia bangun dari tempat duduknya, menghampiri ke hadapan Sang Buddha, bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha. Ini adalah wujud penghormatan tertinggi untuk Sang Buddha. Setelah memberi penghormatan, Purna Maitreya Niputra kembali ke tempatnya. Di tempat itu, memandang dengan hormat pada wajah mulia, tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun. Dengan penuh perhatian, dia memperhatikan ekspresi Sang Buddha, keagungan Sang Buddha. Pada saat itu, pandangannya ada pada Sang Buddha. Namun, dalam hati dia berpikir, mengapa Sang Buddha begitu spesial, sangat luar biasa dan sangat istimewa? Segala tindakannya sangat jarang.
segala sesuatu yang diperbuat di luar kemampuan orang biasa. Bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha, kemudian duduk pada satu sisi. Kepala ditempatkan di kaki Buddha sebagai wujud penghormatan. Ini menunjukkan sikap paling hormat. Setelah memberikan penghormatan, kemudian kembali ke tempat dan duduk pada satu sisi. Dengan memberi penghormatan seperti demikian, ini merupakan wujud sikap hormat tertinggi. Ini adalah caranya. Setelah memberi penghormatan, dia pun kemudian kembali ke tempat dan duduk pada satu sisi. Saat dia kembali ke tempat duduknya, dia masih memandang dengan hormat pada wajah mulia tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun. Dia terus memandangi Buddha dengan penuh hormat. Dia memandang dengan hati penuh hormat. Memandang dengan hormat pada wajah mulia tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun. Menegadahkan kepala dengan hati penuh hormat. Memandang ke atas pada wajah mulia dari Buddha dengan pikiran penuh hormat dan kagum, tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun. Buddha duduk di tempat duduk yang tinggi. Para murid duduk di tempat duduk mereka yang datar. Dengan demikian, maka harus menegadahkan kepala memandang ke atas. Memandang ke atas pada wajah mulia dari Buddha. Ini adalah mengungkapkan Purna Maitrayani Putra, dengan pikiran penuh hormat dan kagum kepada Buddha, sehingga tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun. Bukan hanya duduk mendengarkan, mata tertutup kemudian tertidur, bukan, tapi adalah menunjukkan sangat memperhatikan, rasa hormat terhadap Buddha, perhatian yang terfokus kepada Buddha, Dharma yang akan dibabarkan Sang Buddha, memikirkan praktik kebajikan Sang Buddha yang agung. Lalu berpikir demikian, Bhagawan sungguh unik, tindakannya adalah langka. Dalam hati berpikir kalau Bhagawan adalah sangat langka. Tubuh perubahan Nirmanakaya adalah langka, mulia, agung, dan berbeda. Tindakan dari Buddha adalah paling langka. Benar-benar adalah yang langka di dunia. Orang yang sama seperti Bhagawan di dunia ini sungguh sangat sedikit, bahkan seharusnya tidak ada. Jadi, tubuh perubahan Nirmanakaya adalah langka, adalah menyesuaikan apa yang dibutuhkan dunia, menampakkan wujud di dunia. Tubuh perubahan ini 32 tanda agung yang sangat istimewa. Jadi, agung dan berbeda. Membuat orang yang melihat akan menghormati. Agung dan berbeda. Tindakan dari Buddha adalah paling langka. Bukan hanya tubuh Buddha sangat agung, segala yang Buddha lakukan, perilaku dan tindakan, segala ajaran dan bimbingan benar-benar di dunia sangat jarang ditemukan. Purna Maitrayani Putra, meskipun agak lambat menerima peramalan, kita harus tahu, di depan sudah ada Sariputra yang telah menerima peramalan. Masih ada lagi, di belakang masih ada yang Arya Kasyapa, yaitu ada 4 orang yang juga sudah menerima peramalan. Tapi, dia adalah yang berada di belakang 5 orang ini. Di saat ini baru mulai menerima peramalan. Sekalipun Purna menerima peramalan agak terlambat, sebetulnya pada putaran pertama, kedua, dan ketiga, berbagai pembabaran Dharma tiada satupun yang bukan didengarnya langsung, diterima dan dipahaminya. Itu sebabnya dia sendiri memiliki pikiran mendalam untuk memuji kalau Buddha adalah unik dan langka. Bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki bersama oleh para suciwan dari 3 kendaraan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Sutra teratai diajarkan selama 7 tahun, untuk waktu sekian lama. Jadi, sebetulnya pada putaran pertama, kedua, dan ketiga, berbagai pembabaran Dharma, tiada satupun yang bukan didengarnya langsung, diterima dan dipahaminya. Dari awal hingga akhir dipahami dengan jelas. 3 putaran pembabaran Dharma, pembabaran dengan teori, pembabaran dengan perumpamaan, pembabaran dengan jalinan jodoh kehidupan lampau. Ketiga putaran ini dimulai dari putaran pertama, yaitu ketika Sariputra mendengarkan Buddha membabarkan Dharma, tentang kebijaksanaan yang dimiliki semua Buddha setelah mencapai kebuddhaan. Sariputra memahami ajaran ini satu persatu,
dan ia telah menerimanya mulai dari bab metode terampil. Putaran pembabaran dengan teori ini adalah putaran pertama, yaitu ketika Sariputra menerima peramalan, sampai pada bab perumpamaan, tentang rumah yang terbakar dan 3 kereta. Kemudian putaran kedua dimulai setelah bab perumpamaan, adalah bab keyakinan dan pemahaman. Dalam putaran ketiga juga dibicarakan lagi tentang jalinan jodoh kehidupan lampau. Jadi, 3 putaran berbagai pembabaran Dharma ini, tiada satupun yang bukan didengarnya langsung. Setelah diterimanya, dipahaminya dengan jelas. Dari awal hingga akhir dipahami dengan jelas. Karena itu dia merenungkan ini sendiri. Merenung secara mendalam. Setelah batinnya memahami dengan jelas dari awal hingga akhir, dia memuji di dalam pikirannya yang mendalam. Ternyata Buddha demikian istimewa dan langka. Buddha begitu langka di dunia. Dharma Buddha sangat menakjubkan. Ini bukan sesuatu yang dapat dipahami oleh semua makhluk suci dari 3 kendaraan sekalipun. Sekarang, dia dapat memahami ini. Melalui kebijaksanaannya, dia telah menghubungkan segalanya. Rasa hormat dan kagumnya terhadap Buddha benar-benar sangat besar. Dia sangat bersungguh hati. Jadi, Purna sebetulnya adalah bodhisattva yang menampakkan diri sebagai Sravaka. Pahala kebajikannya tidak di bawah Sariputra. Kita harus tahu bahwa keulasasihan adalah Purna Maitrayani Putra. Dia sebetulnya bodhisattva yang menampakkan diri sebagai Sravaka. Oleh sebab itu, tadi kita mengatakan, sejak kalpa butiran debu, semua yang diselamatkan oleh Sakyamuni Buddha, semuanya selalu sama. Ada yang sudah matang, ada yang belum matang. Oleh karena itu, beberapa memang seperti ini. Di tengah kerumunan orang juga sama. Harus jalan di jalan bodhisattva. Sama juga dengan kehidupan banyak orang, dapat mengekspresikan penderitaan orang dan rasa sakit. Oleh karena itu, dia bisa bersumbangsih demi makhluk hidup. Awalnya adalah bodhisattva yang menampakkan diri. Sekarang, di dalam Sangha Sang Buddha, dia menampakkan diri dengan cara yang sama seperti Sangha. Juga seperti ini meninggalkan kehidupan berkeluarga. Juga seperti ini mendengarkan Dharma. Akan tetapi, dia agak spesial. Bersedia mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, dan menyebarkan Dharma. Inilah ciri khas dia. Maka dari itu, pahala kebajikan, segala pahala kebajikan dari melatih diri dan kebijaksanaan dia, tidak berada di bawah Sariputra. Kebijaksanaannya sebanding dengan Sariputra, tetapi dia lebih istimewa dari Sariputra, yaitu bersukacita di tengah orang banyak. Dia menggunakan sangat banyak pemikiran, yaitu demikian tidak peduli pada segalanya. Lihatlah dia, ke tempat yang paling buruk kondisinya untuk menyadarkan orang. Buddha mengatakan, tempat itu begitu sangat buruk kondisinya, begitu buas, kamu ke sana akan dicelakai. Dia mengatakan, tidak apa dia menyelakai saya, hanya memarahi saya. Buddha mengatakan, bila memukul kamu, tidak apa, harus bersyukur. Dia tidak menggunakan pentungan melukai tubuh saya. Bila memukul kamu dengan pentungan, melukai badanmu, tidak apa. Dia tidak menggunakan pisau melukaiku. Bila melukaimu dengan pisau, tidak apa, karena dia tidak membunuhku. Bila membunuhmu, memukul sampai mati, membunuh. Apa yang mau kamu lakukan? Saya harus bersyukur. Saya telah berusaha dengan tenaga dan pikiran demi Buddha. Ajaran Buddha telah menyerap ke dalam batinku, dipergunakan pada tindakanku. Saya bisa demi ajaran tidak memikirkan tubuh, menyebabkan hidup saya ini mengakhiri jalinan jodoh pada kehidupan ini. Saya bisa mulai lagi pada kehidupan datang. Lihatlah, di antara para murid Buddha, Purna Maitrayani Putra bersedia demi Dharma melupakan tubuhnya. Ini sangatlah tidak mudah. Datang dari dunia di penjuru yang lain, mau menyebarkan ajaran Buddha. Buddha berharap
Para murid yang berada di persamuan membangkitkan tekad untuk menyebarkan Dharma. Semua berkata, kita bertekad akan ke dunia di penjuru lain. Kita jangan berada di dunia saha, karena para makhluk di dunia saha sangat keras kepala. Kamu pikirkan, banyak murid walaupun membangkitkan tekad, tidak bersedia di dunia saha. Purna bersedia, bahkan praktik dengan tindakan nyata, sehingga dia adalah orang yang bersungguh hati di tengah orang banyak, bukan serawaka yang biasa. Sehingga para makhluk berkapasitas rendah adalah tidak mudah untuk membalik dari kecil menuju besar. Makanya, mesti ada bodhisatwa yang menampakkan diri sebagai orang yang berkapasitas rendah di tengah-tengah mereka sebagai pemimpin, serta kemudian menerima peramalan akan kebudayaan kelak. Adalah demikian, karena para makhluk berkapasitas rendah tidak mau untuk membalik diri dari kecil menuju besar, sehingga dia sendiri mau bersembunyi sedikit di belakang. Makanya dia mesti menampakkan diri sebagai orang yang berkapasitas rendah. Tidak berani di depan orang. Dia berada di belakang, menampakkan sebagai bodhisatwa yang berkapasitas rendah. Muncul pada tengah orang banyak ini. Sekarang, bab 500 murid menerima peramalan dimulai dari Purna Maitreya Putra. Sehingga sebagai pemimpin serta kemudian menerima peramalan akan kebudayaan kelak, bodhisatwa sekalian, mempelajari ajaran Buddha, kita haruslah demikian. Purna Maitrayani Putra adalah teladan kita. Dalam membina diri, dia bersedia demikian bersumbangsih, sehingga bodhisatwa sekalian harus bersumbangsih. Bersumbangsih barulah dinamakan bodhisatwa. Sudah datang ke dunia, kita harus menyadarkan para makhluk di dunia. Penderitaan para makhluk, bodhisatwa muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Merasakan penderitaan dari makhluk yang menderita, merasakan pilu atas penderitaan para makhluk, menumbuhkan kebijaksanaan kita di tengah orang banyak untuk menyempurnakan jiwa kebijaksanaan kita. Ini adalah lahan pelatihan kita, sehingga kita semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.